Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu. Kita boleh dipertemukan kembali melalui ibadah evangelisasi kita minggu ke-11 setelah Trinitatis. Tertulis dalam Kejadian 11 ayat 1 hingga ayat 9. Firman Tuhan, adapun seluruh bumi dan satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat satu batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Dalam nas ini sangatlah jelas perkembangan teknologi saat itu. Pembangunan yang didukung oleh alat yang canggih, yang baik, maka jelaslah juga memuaskan hasil daripada pembangunan itu. Bila kita memperhatikan alat bangunan yang digunakan untuk mendirikan Menara Babel, termasuk juga bahan-bahannya, sebelum kita melanjutkan ke masalah efek pembangunan menara, seperti ketika kita menggali beberapa hal pendukung, yaitu alatnya, kemudian bahannya, yaitu dikatakan dengan batu bata dan tergala-gala sebagai tanah liat dan lain sebagainya alat pembangunan. Pertama sekali yang dibahas di sini adalah mengenai bahasa, di mana kita tahu bahasa adalah anugerah Tuhan. Bahasa menghubungkan dan menyatukan seorang kepada yang lain. Demikian halnya dengan hubungan antara manusia dengan Allah yang dijembatani oleh bahasa. Tanpa bahasa tidak ada pengetahuan, dan tanpa pengetahuan tidak akan ada pernah terjadi pengenalan manusia kepada Allah itu. Karena itu bahasa adalah salah satu anugerah istimewa yang Allah berikan bagi kita. Bersyukurlah untuk itu. Bahasa mempunyai daya untuk mempengaruhi. Bahasa manusia memiliki pengaruh besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mampu mempersatukan kelompok manusia dari seluruh bumi ini. Itu berarti bahwa manusia mempunyai sebuah kekuatan yang mampu memberikan dampak yang cukup luar biasa bagi orang yang menggunakannya, ataupun bagi kekuatan yang mampu memberikan dampak bagi orang lain juga. Mari kita perhatikan misalnya Yakobus 3 ayat 4 dan 5. Dan dilihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras,
namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Bahasa itu identik dengan lidah. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuhmu, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Kita menyadari bahwa berkuasanya sebuah bahasa dari hubungannya dengan masalah lidah, dan dari bahasa itulah keluar kata-kata, dan dari kata-kata terangkailah sebuah bahasa, menegaskan bahwa meskipun lidah itu sangatlah kecil, namun ia dapat mengendalikan sesuatu. Itu artinya produk dari lidah juga mempunyai daya untuk mempengaruhi sesuatu. Oleh karena itu, marilah kita mencoba untuk mewaspadai kenyataan ini dengan sebuah kesadaran bahwa setiap kata-kata yang keluar dari lidah tanpa memberi dampak untuk mengendalikan, maka untuk itu kita perlu untuk menakar atau menimbang setiap kata yang keluar dari mulut kita. Apakah itu membangun atau menguatkan? Atau apakah hanya sebatas menjatuhkan atau kutukan? Lalu bagaimana kita dapat menimbang dengan baik tentang kata-kata yang kita keluarkan? Jika kita ingin mengukur sesuatu, maka kita membutuhkan sebuah standar tolok ukur. Sama seperti kata-kata yang akan kita keluarkan, sama seperti kata-kata yang akan kita ukur, kita perlu standar, atau paling tidak standar yang paling tepat. Harus kita pahami, ukuran yang paling tepat, standar yang paling tepat adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan dan standar yang paling tepat, sempurna. Itu tertulis dalam Matius 4 ayat 4. Mana firman Tuhan itu adalah standar kehidupan yang paling sempurna dalam hidup ini. Dan selanjutnya, bahasa adalah cermin diri, hati, dan pikiran. Sebuah etnis dikenal dari bahasa yang digunakannya. Demikian pula identitas seseorang yang dapat kita identifikasikan dari penggunaan bahasanya yang benar. Jika bahasa yang digunakan itu dapat membangun dan menguatkan, maka dapat dipastikan bahwa orang itu mempunyai kepribadian yang baik dan benar. Kepribadian yang peduli terhadap kondisi orang lain. Demikian pula dengan orang yang sehari-harinya hanya mengeluarkan bahasa yang kasar, bahasa makian dan bahasa yang kotor, bahkan kutukan, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut memiliki kepribadian yang buruk dan budaya yang buruk pula. Maka pada hakikatnya bahasa yang kita keluarkan merupakan buah dari hati dan pikiran kita. Jika hati kita sedang buruk, sedang kacau, maka kata-kata yang keluar juga pasti buruk. Sebaliknya, jika pikiran dan hati kita sedang jernih, maka kata-kata yang kita keluarkan pasti sangat menenangkan dan menyejukkan. Salomo dalam Amsalnya menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah muncul terpancar kehidupan. Hati merupakan pusat dari segala tindakan manusia. Karena itu jagalah hati kita, karena apa yang keluar dari hati akan menentukan sebuah perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik atau sebaliknya. Jagalah hatimu agar bahasa yang digunakan juga dapat membangun dan bukan malah hanya mengutuki. Ketika kejadian Nats ini, semua bangsa memiliki sebuah bahasa yang seragam. Tetapi ketika lahir niat mereka untuk mendirikan sebuah menara dengan tujuan mereka agar semakin menyatukan umat, jangan berserak, malah menimbulkan sebuah kesombongan. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.
Ada 3 tujuan: membangun, kemudian mencari nama, dan supaya kita bersatu. Sehingga Allah turun untuk memutus rencana sombong mereka. Allah menggagalkan rencana itu. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun mengacau balaukan rencana mereka, bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itu firman Tuhan. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, di mana bertujuan mendirikan menara dengan mempersatukan umat hanya dalam kata-kata, hanyalah motivasi yang keliru, upaya mereka untuk menghindari hukuman. Andai kata dilakukan Tuhan lagi untuk menentukan hukum mereka adalah keliru. Dengan kata lain, mereka bukan mencari sebab mengapa dihukum, yakni karena dosa, tetapi justru merasa perlu menyaingi kedahsyatan hukuman itu. Tujuannya jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka dengan sengaja melawan keinginan Allah untuk membuat manusia memenuhi bumi, dan supaya terjadi penyebaran yang merata di permukaan bumi sebagai tujuan awal pasca air bah. Keangkuhan membawa mereka menjadi pemberontak dan gagal memaknai peristiwa air bah sebagai cara Tuhan menghukum mereka akibat kecerobohan dan pemberontakan manusia. Jadi di sini Menara Babel adalah simbol kesombongan, tegara tengkuk, dan jiwa pemberontakan umat manusia pada waktu itu. Ketika keturunan Nuh yang bergerak ke timur telah menemukan sebuah tempat untuk dijadikan tempat tinggal, malah mereka mengambil keputusan untuk mendirikan sebuah kota. Tujuan yang kedua, puncak menara itu direncanakan dibangun untuk mencapai langit. Dalam teks aslinya istilah langit itu dari kata samayim yang artinya bukan hanya sebatas mencapai langit, tetapi juga berarti mencapai gerbang surga, pintu surga, atau tempat para ilah atau dewa bersemayam. Mereka secara tidak langsung memiliki tujuan pembangunan Menara Babel adalah untuk mendekatkan diri ke tempat Allah bersemayam. Pendekatan mereka ingin menyaingi ketinggian Allah bersemayam, atau mengulangi lagi dosa perdana di Taman Eden, yakni ingin menjadi seperti Allah. Tujuan yang ketiga dari mereka adalah bagaimana mencari nama. Dalam hal ini dikatakan dengan mencari popularitas. Popularitas, kemasyhuran, yang berarti masyhur atau terkenal. Tujuan membangun Menara Babel untuk kemasyhuran dan popularitas ini berasal dari nama kata anak pertama Nuh, yaitu Sem, yang berarti masyhur dan terkenal. Tujuan membangun Menara Babel untuk mencari nama itu setara dengan kesombongan dan keangkuhan untuk menandingi Allah atau berusaha setingkat dengan Allah. Bangunan raksasa ini akan memberikan keuntungan bagi mereka dengan di mana mereka bisa memperoleh kedudukan terhormat di mata manusia dan juga mungkin berharap dari mata Allah. Tujuan dari proyek tersebut ada dua, yaitu mereka yang memastikan tentang kekuatan yang bisa timbul dari kesatuan, di mana antara kota dan menara itu mengikat satu sama lain menjadi kelompok yang kokoh, bahkan tanpa pertolongan Allah sekalipun. Mereka mengatakan supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Di sisi lain, mereka berniat untuk menjadikan diri mereka terkenal. Marilah kita cari nama. Jadi dosa karena menganggap diri mampu berdiri sendiri, karena angkuh menguasai pikiran mereka. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak akan dilupakan orang.
Menara itu juga akan mempersatukan mereka dan memastikan bahwa nama mereka telah diabadikan. Bangunan yang menjulang itu akan merupakan monumen tentang tenaga, keberanian, kepandaian, dan kekayaan mereka. Banyak kota yang megah seperti Babel, Sodom, Gomora, Sidon, Tirus, Roma terbukti hanyalah bangunan suci. Pada saat manusia menolak hukum dan kasih karunia Allah serta meninggikan diri, maka malapetaka itu pasti menimpa mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu kita simak dari nats ini. Yang pertama, alat-alat teknologi yang semakin canggih, salah satunya alat pembangunan dan alat komunikasi. Dengan alat itu mereka berharap semakin kuat dan semakin kokoh. Tetapi kita pernah mendengar falsafah orang tua yang menyatakan tapakna doratosna rimita hidogogona dos niroha dos ibadna sau, kali ini diganti menjadi dos niroha dos ibadna mau. Ini terjadi ketika kejadian bangsa itu membangun Menara Babel, di mana kesatuan itu terjadi hanya untuk menghancurkan. Mereka, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Yang kedua, keberadaan alat pembangunan dan teknologi yang semakin canggih, yang diharapkan untuk menyatukan malah semakin menimbulkan kesombongan. Komunikasi bahasa yang seharusnya memajukan malah semakin meninggalkan hati mereka, meninggikan hati setinggi langit, mencari kemuliaan sendiri. Manusia tidak akan pernah bisa disatukan dengan hal-hal duniawi setinggi apapun. Manusia tidak akan pernah merasa senang dengan keberadaannya. Orang Tapanuli membangun menara dan tiang-tiang untuk menjadi kuburan nenek moyangnya, dengan harapan supaya peparan dan anak cucunya semua bisa bersatu, saling tolong-menolong. Itu pun didirikan karena salah satu atau beberapa anak dan cucu dari kaum itu berhasil atau untuk mencari kekuasaan dan kerajaan. Dengan pembangunan tugu-tugu tersebut, katanya anak-anak mereka dapat dipersatukan. Kadangkala Tuhan menggagalkan rencana mereka karena misi tidak sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Manusia saat itu menggunakan teknologi untuk memangkas jarak dengan Tuhan, agar lebih dekat dengan Tuhan. Dengan menggunakan cara-cara yang tidak benar adalah mencuri kemuliaan Tuhan, bahkan merendahkan Allah. Nah, inilah yang membuat Tuhan marah dan menggagalkan rencana pembangunan proyek Mega World Menara Babel. Manusia tidak berhak merendahkan Tuhan dengan rencana pembangunan proyek tersebut, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa, bahkan dengan kecanggihan teknologinya. Apalagi menggunakan teknologi untuk hal-hal yang jahat, bahkan membunuh orang lain. Bahkan dia sendiri sudah membawakan malapetaka dan ancaman buat hidupnya. Dibutuhkan tanggung jawab besar dalam penggunaan teknologi dengan cara bijak, agar manusia tidak menjadikan alat-alat teknologi itu menjadi tuannya dan ia menjadi budak teknologi. Ada banyak orang yang terjerumus, jatuh ke dalam dosa melalui pemberitaan media sosial, penipuan di media sosial elektronik, berita hoaks, kesombongan, dan mengharap puja-puji dari orang lain yang bisa menimbulkan kebencian dan permusuhan. Penipuan, salah satunya yang belakangan ini marak adalah katanya ada hadiah pulsa atau hadiah paket Telkomsel atau internet 20 giga. Semua orang tergoda. Dan perampokan ATM juga banyak marak sekarang. Jangan berpikir juga ketika kita sudah menguasai Android, ber-HP ria, gadget ria, komputer ria, misalnya ber-FB ria, Instagram, YouTube, kita tahu ber-SMS banking, ATM, kartu kredit, dan lain sebagainya.
sehingga merasa sama seperti Tuhan yang mampu mengenal hati dan melakukan semua yang ada di dunia. Lalu tiba-tiba dikatakan HP saya sedang dihacker. Lalu tiba-tiba dikatakan saya sedang tertipu. Maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sesekali tak salah mengatakan ada banyak orang yang mengenal luas dunia ini dari media sosial, tetapi dia belum mengenal dirinya sendiri. Maka filosofi orang Batak menyatakan, kenalilah dirimu agar hidupmu sukses. Memiliki arti kenalilah dirimu tanda dirim. Asa sonang ngulung memiliki arti dan makna yang sangat dalam. Kita tidak akan mungkin mengenal dunia ini bila kita tidak lebih dahulu mengenal diri sendiri. Kita tak akan mungkin mengenal diri sendiri tanpa mau merendahkan diri juga. Maka kenalilah dirimu agar kamu tidak jatuh pada kesombongan. Sehingga kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini di hadapan Tuhan. Maka dengan demikianlah kita mampu bijaksana mempergunakan ilmu dan kemajuan teknologi dengan benar. Allah merupakan memberikan tanggung jawab yang besar bila Tuhan memberikan kita pengetahuan dan teknologi yang canggih. Jadi kita butuh tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya pengetahuan dan teknologi yang kita dapatkan, artinya menjauhkan malapetaka dari diri kita dan lingkungan kita, apalagi mencederai kemuliaan Tuhan. Bertanggung jawab artinya merajai diri kita untuk menggunakan teknologi yang benar agar menjadi berkat. Berkat bagi diri sendiri dan juga lingkungan, di mana salah satunya bila kita berkhotbah menggunakan Facebook, YouTube atau lain sebagainya. Di mana salahnya ketika kita berkhotbah melalui Android? Yang salah adalah bila mana motivasinya adalah hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan mencuri kemuliaan Tuhan, tidak membangun pertumbuhan iman kepada Tuhan, membawa orang supaya tersandung dan tersakiti, malah bersungut-sungut, malah membuat orang semakin jauh dari Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang yang bertanggung jawab adalah orang yang mampu merajai dirinya sendiri, bukan menambah dosa, menimbulkan banyak masalah. Orang yang mampu membimbing dirinya sendiri, dan sehingga orang lain juga datang mengikut Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, marilah kita mencari nama, artinya mencari popularitas, membuat kita serasa-rasa memiliki semua dunia ini. Ingin cari nama, ingin terkenal, ingin dipuja-puji orang lain. Orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang yang rendah hatinya akan ditinggikan. Teknologi bukanlah ajang cari muka, teknologi bukanlah ajang cari nama, puja-puji, tetapi adalah masalah tanggung jawab. Jadi kita harus menyadari apa tanggung jawab kita dalam penggunaan teknologi ini. Setiap orang yang menyalahgunakan teknologi yang tidak bertanggung jawab akan mendapat hukuman dari Tuhan. Hukuman yang pertama adalah Tuhan menggagalkan rencananya yang jahat. Pembangunan Menara Babel begitu gagal. Hukuman yang kedua adalah Tuhan mengacaukan bahasa mereka sehingga tidak saling mengerti. Kacau balau terjadi. Hukuman yang ketiga adalah mereka diserahkan ke seluruh penjuru bumi. Semua hukuman bisa terjadi saat ini bila kita tidak bertanggung jawab dalam penggunaan kemajuan teknologi dan alam ini. Ada banyak kejadian dalam keluarga, kelompok, atau orang-orang tertentu yang dulunya damai tetapi sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Tidak bisa lagi saling sapa, terjadi bunuh-bunuhan, terjadi peperangan, bahkan banyak yang berurusan dengan yang berwajib di penjara. Salah satu karena salah menggunakan teknologi, sehingga berurusan dengan pengadilan, melanggar undang-undang ITA, informasi dan transaksi elektronik. Akhirnya jadi penjara.
siapa yang membelanya? Seringkali Allah menggagalkan rencana dan cita-cita seseorang karena hanya mencari popularitas. Seringkali Allah murka terhadap orang-orang yang tinggi hatinya, yang menggunakan informasi dan teknologi informasi itu dengan keinginan dagingnya. Karena itu, seringkali kita memahami bahwa keadaan hidup ini seakan-akan bahwa itulah yang terbaik. Padahal itu sudah membawa petaka bagi diri kita sendiri, membawa petaka terhadap teman dan lingkungan. Padahal juga kita dalam itu harus menyadari bahwa dengan menghamba kepada teknologi itu sudah menciderai, menyakiti perasaan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita dengan bijak menggunakan perkembangan teknologi informasi ini. Janganlah menjadi budak teknologi saat ini, agar kita tidak jatuh kepada hukuman Tuhan, melainkan menjadi pencetus berkat Tuhan bagi diri sendiri, lingkungan, dan sesama.